Hasil survei kata data Insight Center menunjukkan di antara ketiga capres, Prabowo Subianto memiliki penampilan terbaik saat tampil di debat Pilpres pertama. Hingga sejumlah dukungan pasangan Prabowo Gibran terus berdatangan. Lalu seberapa besar debat capres-cawapres mempengaruhi pemilih? Untuk membahasnya telah hadir Ketua Forum P3, Joko Purwanto. Mas Joko Purwanto, ini tadi kita membahas Prabowo Subianto loh Mas, dan saya tahu Mas Joko adalah Ketua Forum P3 di mana partainya Mas Joko ini mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud secara ofisial. Ini kenapa Mas? Anda ini membangkang dari P3? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Selamat Joko. sore Mbak Eli. Ya. Perlu saya sampaikan kalau kemudian masuk dalam kategori pembangkangan itu adalah sebuah pengertian yang semua orang bisa Mas Joko, suara mengartikannya mohon sendiri. maaf bisa dinaikkan? Kan gitu ya. Tapi di sisi lain kami mencoba untuk membuat sebuah hal pembenaran terhadap apa yang sekarang sedang dilakukan sebagai bagian perjuangan. Kenapa? Sebagai bagian perjuangan. Kenapa? Wow. Karena Partai P3 sebelumnya seolah-olah itu diminta oleh penguasa. Seolah-olah diminta penguasa. Wow. Untuk mendukung calon presiden yang pada waktu itu katanya sekarang ini menjadi ya calon nomor 3. Nomor 3? Ya. Oke. Tapi realita selanjutnya ternyata itu tidak terbukti. Oke. Tapi Partai P3 sudah tercabik-cabik. Ya. Oke. Partai P3 kemudian sudah ya dalam bahasa yang saya bisa katakan itu terjadi proses pemindahan kekuasaan secara paksa. Oke. Ya, kemudian didukung dengan adanya SK Kumham dan segala macam yang sampai hari ini saya masih sedang proses gugatan di Petun dan Pengadilan Negeri. Kira-kira begitu. Benar itu adalah internal persoalan kami dan kami tidak ingin masuk ke dalam sebuah pemberitaan yang luas. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak ingin mengganggu proses pemilu khususnya Pileg. Karena sebagai partai politik perjuangannya itu ada di pemilu legislatif. Bahwa kemudian ada indikasi sekarang kemudian Partai P3 seolah-olah mendukung kepada pasangan nomor 3 itu pinter-pinternya yang sekarang sedang memimpin. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah sebagai partai politik di mana tujuannya adalah alat perjuangan, maka saya juga meragukan di mana visi dan misi calon nomor 3 itu atas perjuangan Partai Islam kami. Nah, itu yang kemudian saya mencoba mencari sebuah arah kebenaran. Di sisi lain, dari 2009 saya sudah pendukung setianya Pak Prabowo. Sejak 2009 Iya. Dan Mas Joko kan sudah di P3 sejak lama Saya kan? sudah di P3. Ya, saya sudah sebagai pengurus harian DPP. Pengurus harian DPP. Kemudian di posisi itu awalnya kami bersama PAN berkoalisi dengan Gerindra juga ingin mendukung Prabowo. Tapi realita politiknya ternyata kemudian berbeda. Dan terpaksa Pak Prabowo harus berpasangan bersama Ibu Megawati Soekarno Putri. Saat itu. Itulah takdir Allah. Ya. Kami ingin menunjukkan bahwa P3 yang sudah bersemangat dari awal bagaimana bisa tetap menyampaikan aspirasi politiknya. Sama dengan hal ini. Kami sederhana berpikirnya. Kenapa harus selalu berpikir loyalis? Toh calon-calon presiden ini bukan kader aslinya P3. Ya, kami punya kesempatan dan kami punya pemikiran secara rasional kepada mana yang sebenarnya harus kami dukung. Oleh karenanya, di sisi lain, sebelah kanan itu adalah sebagai bagian refleksi Islam kanan, sementara di kiri adalah Islam kiri. Saya hanya berpikir bahwa harusnya Partai P3 itu ada di tengah, sebagai partai Islam yang lebih konservatif, ya, yang lebih moderat, sehingga kemudian ini bisa menjadi alat perjuangan bersama bagaimana P3 sebenarnya sesuai dengan tujuan, visi, dan misi partai ini berdiri. Nah, ini kenapa kemudian saya tergerak untuk kembali menjadi forum di mana seluruh kader-kader P3 di seluruh Indonesia. Karena sebelumnya saya pernah jadi Ketua Umum Angkatan Muda Kapah. Betul. Dan saya juga Ketua DPP P3 bidang pemuda. Walaupun kemudian dipecat. Betul. Walaupun pemecatan itu masih saya gugat di Petun. Tapi itu urusan internal saya Mbak Eli. Ya. Sehingga saya nggak ingin terlalu berlebihan untuk menyuarakan ini karena takutnya nanti kontraproduktif. Berarti maksud Mas Joko sekarang, Mas Joko menggalang tidak sekedar Mas Joko pribadi nih. Ya. Berarti juga ada forum di mana keluarga P3 ini sama-sama memilih mendukung Prabowo. Berbeda dari keputusan partai, seperti itu.
Kira-kira begitu. Jadi pastinya begini, kalau saya boleh analogikan secara prosentasi, Partai P3 ini terbelah-belah. Ya, yang mungkin hanya mendukung kepada pasangan nomor 3 yang tegak lurus dengan kebijakan partai tidak lebih dari 5%. Betul, hanya 5%, tidak lebih dari 5%? Itu adalah analisa Oh, pemikiran saya. Mas Joko ya, oke. Karena apa? Saya bisa mengatakan demikian, ternyata realita di lapangan sedemikian besar. Karena 5% sedikit sekali Mas Joko. Yes, correct. Kan gitu. Nah, ini buat saya berbahaya. Karena partai ini harus diselamatkan. Partai ini harus lolos parliamentary threshold. Ya. Di sisi lain, dukungan itu juga ada di Pak Anies. Ada juga ke Ya. Pak Anies. Ada Berapa persen? sahabat-sahabat Tadi saya. Mas Joko bilang ketiga sekitar 5%, pribadi Ya, Mas Joko. sisanya tinggal Ada 95. 95% Mas Ya. Joko nih. Gimana analisa Mas Joko? Kalau saya bisa mengatakan, karena saya pendukung Prabowo, pastinya saya mengatakan mengklaim yang paling besar. Nah, kira-kira gitu Oke, ya. Tapi sekitar- secara objektif, ya lebih dari 40%. Oke. Ya, yang pasti lebih mayoritas dari tempatnya Pak Anies. Oke. Kenapa? Di sana juga ada sahabat-sahabat saya. 40 tambah 45 berarti ada 55% buat Mas Anies dong. Yang 40 sampai 55% itu di saya. Oh, 40 Ya. sampai 55 di Mas. Di sana tidak lebih dari sekitar Sisanya- 3 sisanya. berarti Kira-kira banyak begitu. juga di Mas Ya, Anies ya? cukup banyak. Oke. Nah, ini yang menurut saya kemudian bagaimana kita sama-sama berjuang Ya. untuk membawa pemimpin bangsa yang sedikit banyak bisa memposisikan keberadaan partai kami nanti ke depan menjadi partai yang lebih independen. Mas ini iya, tapi kan ini melihat bahwa Partai P3 sangat tidak solid dong di internal. Pada saat kemudian proses capres sudah dari dulu, Mbak. Oke. Jadi kalau kemudian pilihannya menjadi terpecah belah itu syah-syah aja lah. Oke. Ya, apalagi kemudian yang dipilih bukan kader P3. Betul. Tapi kalau kader P3 benaran atau partai P3 Mungkin yang akan berbeda. Mungkin berbeda, saya yakin itu. Ya, kalau itu awalnya misalnya Pak Sandi yang sudah bersama kami Sebagai kader kita sebagai sebut, kader, ya kan? apalagi kemudian diangkat menjadi Bapilu, Mungkin akan berbeda. mungkin akan berbeda. Pilihan mungkin akan lebih banyak kompak dan Yes. solid memilih Pak Sandi misalnya seperti itu. Nah, Mas Joko, ini kan Mas Joko berarti udah tahu konsekuensinya dong. Ya. Mas Joko tadi bilang bahwa Mas Joko kader pengurus juga di DPP harian. Resiko-resiko ketika Mas Joko berbeda haluan dengan ADART atau kebijakan partai tentu saja ada seperti misalnya kita tahu banyak sekali kasus-kasus serupa di mana orang-orang penting juga di partai lalu memilih berbeda dengan partai dan dipecat. Artinya Mas Joko ini sudah dipecat tapi Mas Joko masih mengenakan rompi P3 yang terhormat. Jadi memang apakah Mas Joko masih P3 atau seperti apa Mas? Apapun ceritanya, saya pertama kali berpolitik itu dari Partai Persatuan Pembangunan. Sejak Mas? Dari 2005-2006. Oke. Ya, sampai hari ini apapun ceritanya saya tetap P3. Mas Joko tetap P3. Iya. Oke. Kenapa? Karena pada saat kemudian saya harusnya pileg, tapi ada sebuah kebijakan yang berbeda. Ya Mas Joko akhirnya nyalek? saya tidak nyalek. Oh, tidak nyalek. Oke. Gitu. Saya tidak ingin mengatakan berkas saya kemudian oke. tidak bisa menjadi caleg. Iya, Kira-kira katanya begitu. begitu soalnya. Oleh karenanya yang saya ingin sampaikan adalah pada saat kemudian kita berpikir bagaimana ini bisa kita maksimalkan, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak seperti orang lain yang kemudian terkondisikan, oh ini pasti tujuannya dia mau pindah partai. Oh tidak. Mas Saya Joko tidak punya tujuan untuk kemudian pindah Gerindra atau apa. Yes, Mas Joko secara hati tetap P3. saya bisa buktikan teman-teman saya, saudara-saudara sahabat-sahabat saya, karena saya pernah jadi anggota DPR RI 2014-2019 Dari P3. dari P3, di mana suara saya tidak sedikit. Wow. Ya, artinya itu menjadi sebuah portofolio yang kemudian diharapkan oleh teman-teman lain daripada kemudian mereka harus merekrut caleg baru. Nah, itu sebagai modal dasar. Saya ditawari dari PAN, saya ditawari dari partai yang lain. Awalnya saya tertarik, Mbak. Jujur, saya tidak munafik. Ya, betul. Tapi pada saat kemudian saya merenung, partai ini sebuah alat perjuangan. Betul. Saya tidak hanya Kendaraan. ingin mengejar sebuah kekuasaan saja. Betul. Tapi ada misi yang sedang saya emban. Bismillah, saya tetap berjuang. Mas Joko, Siap. bismillah saya tetap berjuang. Tapi kita harus break dulu. Siap. Pemirsa, dialog saya bersama Mas Joko Purwanto akan kita lanjutkan setelah break berikut ini. Tetaplah laporan pemilu.